Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, Pak ya. Terakhir kemarin kita baru memasuki bab tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala, yaitu bab tentang memikirkan tentang agungnya makhluk-makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharaini. Babut tafakkuri fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa hawalil akhirati wa sairi umurihima wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqomati. Bab tentang tafakkur dalam agungnya, besarnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur akan fana, rusaknya dunia. Tafakkur akan ahwalil akhirah, peristiwa-peristiwa pakewuh yang akan terjadi di hari akhirat. Tafakkur tentang taksiri nafsi, kecerobohan nafsu, keserakahan nafsu, wa tahdhibiya wa hamli 'alal istiqomah, serta membersihkan nafsu dan mendorongnya untuk istiqomah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Saba ayat 46. Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Sesungguhnya aku hendak menasihati kamu dengan satu perkara, yaitu an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Hendaknya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau masing-masing, kemudian bertafakkurlah kamu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada ayat, ada tanda, ada bukti bagi orang-orang yang berakal. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka mentafakuri, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan langit dan bumi ini, alam semesta ini dengan batal. Maha suci engkau Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga menjadi dasar dalil daripada perintah atau anjuran untuk tafakkur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Apakah kalian tidak melihat, mentafakuri
melihat onta bagaimana onta itu diciptakan, melihat langit bagaimana langit itu diangkat ditinggikan, melihat gunung bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, melihat bumi bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka mengingatlah kamu, sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan. Wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzurun, dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kalian tidak berjalan di atas muka bumi ini, kemudian fayanzuru, kalian melihat berpikir tentang apa yang ada di alam semesta ini, dalam perjalanan kita ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adalah beberapa ayat-ayat yang memerintahkan atau menganjurkan untuk tafakkur. Wal ayatu fil babi kasiratun, sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan perintah tafakkur, anjuran untuk tafakkur dalam bab ini masih banyak, namun hanya beberapa saja ditampilkan oleh muallifnya ayat-ayat yang menjadi dasar atau dalil perintah tafakkur. Jadi tafakkur itu, Pak, kita memikirkan tentang sesuatu makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada ibadah. Karena biasanya dengan tafakkur itu kemudian akan membangkitkan iman, akan mendorong kita bersyukur, akan mendorong kita untuk istighfar. Dan iman puncaknya itu akan mendorong untuk kita berbenah diri istiqomah. Satu contoh, misalkan kita mentafakuri akan agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentafakuri adanya langit misalkan, atau adanya bumi, atau adanya matahari. Itu menunjukkan bahwa matahari atau bumi atau langit pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin tidak ada di alam dunia ini, alam semesta ini, sesuatu wujud atau ada dengan sendirinya. Nah, ditafakuri. Contoh gelas. Gelas ini pasti ada yang buat, ada yang bikin, ada yang menciptakan. Meja pasti ada yang buat, ada yang menciptakan. Dipikir semua seperti itu. Masjid ini pasti ada yang buat, ada yang menciptakan. Tidak mungkin ujuk-ujuk ada begitu, tiba-tiba muncul sendiri. Pasti ada yang buat. Apalagi HP yang kita pegang pasti ada yang buat. Pakaian yang kita kenakan pasti ada yang produksi, ada yang buat. Begitupun alam semesta ini. Langit ada, pasti ada yang buat, yang ada yang menciptakan. Gunung-gunung ini di sekeliling kita yang menjulang tinggi pasti ada yang buat, ada yang ciptakan. Nah, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemudian bahwa tafakkur itu mendorong kita pada akhirnya untuk beriman, untuk percaya bahwa wujudul alam yadulu ala wujudus soni. Wujudnya alam semesta ini menunjukkan adanya yang menciptakan, yang membuat. Wujudul makhluk yadulu ala wujudul khaliq. Wujudnya adanya makhluk yang diciptakan itu menunjukkan adanya khaliq yang menciptakan. Akhirnya iman. Begitu. Kalau sudah iman, oh iya percaya, berarti alam ini ada yang menciptakan.
Oh iya, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat akhirnya iman, seraya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan alam semesta ini dengan batal. Maha suci panjenengan. Kan biasanya begitu, kita lihat keindahan alam semesta ini, lihat gunung, subhanallah, itu kadang spontanitas, Pak. Melihat keindahan belum sampai ke tahap tafakkur. Ya Allah, gunung segini besarnya kok bisa ada emasnya, kok bisa batu-batunya tidak longsor, kok ada pohon-pohonnya, kok ada airnya. Allah menciptakan semua ini, subhanallah. Begitu tafakkur itu, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Belum melihat makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan-hewan Allah yang disebutkan dalam firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah kamu tidak melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Kok lehernya panjang, ya? Kok dia bisa makan, bisa beranak, bisa disembelih, dimakan dagingnya, bisa berjalan jauh, bisa tidak kehausan. Begitu bagaimana Allah menciptakan hewan-hewan itu. Jangan jauh-jauh lah, yang ada kucing, ayam, ditafakkur itu. Pohon-pohon, dedaunan, kok bisa ya daun ini yang tadinya nggak ada, kemudian muncul kecil jadi besar, lebar, hijau, kemudian menguning, kemudian jatuh. Oh, berarti daun ini fana, rusak. Pohon ini tadinya dulu kecil, kemudian tumbuh besar, kok sekarang mati. Oh, berarti fana, ini rusak. Dulu anak ini kecil, kok sekarang sudah besar, orang sudah dewasa, sudah tua, kok sekarang sakit-sakitan, kok mati. Oh, berarti ini fana, berarti ini rusak, dan seterusnya seperti itu. Ditafakuri kehidupan ini, dan mentafakuri ahwalil akhirah, tentang pakaiwu, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Akan adanya sirat, melewati jembatan, akan adanya hisab, akan adanya timbangan amal perbuatan, akan adanya surga dan neraka. Itu ditafakuri. Akan adanya kematian, wa taksiri nafsi wa tahdhibiyya wa hamli al istiqomah, dan mentafakuri akan kecerobohan nafsu, keserakahan nafsu, serta membersihkannya dan mendorongnya untuk istiqomah. Wa minal ahadis al hadisus sabiq. Terus kemudian sebagian daripada hadis tentang tafakur adalah hadis yang telah lalu, yang disebutkan di dalam bab sebelumnya, yaitu hadis yang bunyinya al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis ay al-aqil, orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengatur, mengevaluasi, mengintrospeksi, memikirkan, menghisab dirinya. Itu, ya Allah, aku kok masih begini di usia saya yang sudah tua. Amal saya kira-kira bagaimana, bekal saya nanti bagaimana setelah saya pensiun dari perusahaan ini, bagaimana ketika saya pensiun dari dunia ini, bagaimana kalau saya mati. Itu bagian daripada tafakur. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengevaluasi, menghisab dirinya, dan dia beramal untuk masa setelah matinya, untuk bekal ketika dia mati. Itu juga bagian daripada tafakur. Al-Islam dinullah al-munsajim al-fitrah al-basyariyah wal aqli salim.
bahwa agama Islam ini adalah agama Allah yang konsisten besertaan menjaga bagaimana fitrahnya kemanusiaan yang memiliki akal yang salim. Diciptakanlah manusia dengan dibekali akal yang sehat untuk dia berpikir, untuk tafakkur. Oleh karena itu kemudian Allah Ta'ala mengajak, memerintahkan untuk ta'amul, ngangen-ngangen memikirkan tentang agungnya makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan akal itu diantaranya adalah untuk mentafakuri tentang penciptaannya Allah, sehingga kemudian kita terdorong untuk iman, ya. Ma'rifatul khaliq ma'rifatan sahihah takunu bi'umki tafkir wan nazri al-khasif, bahwa untuk mengetahui, mengenal al-khaliq sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang sahih, itu dengan cara tafakkur. Kita kalau mau kenal Allah, mau makrifat, tahu tentang Allah, ya dengan cara diantaranya tafakkur akan ciptaan-ciptaannya Allah. Jadi tafakkur fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah au kama qala. Berpikirlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya Allah. Wis, kita tuh mikirnya, tafakkurnya tentang penciptaannya Allah saja, jangan mikir Allah itu zatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, enggak usah. Yang difikirkan, yang ditafakuri itu adalah ciptaannya. Oh iya, ada masjid ini, ada yang bikin itu. Yang bikin siapa? Yang bikin orang-orang dulu gitu. Orang-orang dulu bisa bikin masjid seperti ini, ya. Bagaimana mereka bisa bikin masjid, tergerak hatinya, mendesain, memikirkan bangunannya. Itu adalah bagian daripada ciptaannya Allah. Biktibaril kasbi, kalau melihat siapa yang membuat, ya mungkin orang-orang, tapi biktibaril khalqi, melihat siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun HP, kalau ditanya ini HP ciptaan siapa, ya kalau biktibaril kasbi, kalau melihat siapa yang bikin, yang buat, ya manusia. Tapi biktibaril khalqi, siapa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bikin, yang buat manusia ya Gusti Allah. Allah yang kasih bekali manusia akal untuk dia berpikir, yang menggerakkan hatinya untuk dia membuat, memproduksi HP, pakaian, masjid, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika kita sudah mengenal Allah dengan melalui tafakkur, biasanya tafakkur itu akan mendatangkan pelakunya kepada keimanan yang rosih, keimanan yang melekat, yang menancap, sehingga tidak mudah goyah, tidak mudah berubah keimanannya. Kalau kita sudah mentafakuri misalkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu ilmunya dari Al-Quran, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan, manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Itu mantap tuh, akhirnya yang menciptakan Adam adalah Allah. Jadi ketika ada isu-isu yang baru bahwa manusia tercipta dari evolusi kera kemudian menjadi manusia, gak goyah. Apa itu? Karena imannya sudah mantap. Bumi yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian ada teori baru menyebutkan bahwa bumi terjadi begini-begini, biasa nggak ngaruh, karena yakin bahwa yang menciptakan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah melalui proses tafakkur itu. Oh iya ya, segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Coba apa yang muncul dengan sendirinya? Pasti ada yang menciptakan. Gitu. Nah, adapun orang yang muqallid itu dia cuma ikut-ikutan, taklid saja, ya kan? Tidak menggunakan akalnya, tidak mencari tahu kebenaran dalilnya, bagaimana
bukti dalil bahwa alam ini ada yang menciptakan, ya taunya ya usah saya ikut-ikutan aja. Itu biasanya mudah goyah imannya. Ada teori baru, percaya bumi ini terbentuk karena begini-begini, percaya. Itu ya mungkin kalau sains biasa begitu, tapi kalau untuk soal keimanan, kebenaran, kita percaya bahwa bumi, yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika al-kais, oleh karena itu hadisnya Nabi menyampaikan al-kaisu ay al-aqilu alladhi yuhasibu nafsahu fi kulli shaghiratin wa kabiratin. Orang yang cerdas, yang berakal, dia adalah yang bisa mengevaluasi, memikirkan, mengatur bagaimana dirinya untuk apa bahasanya, mentahdib, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari iman-iman yang kurang kuat gitu, serta mendorongnya untuk istiqomah, untuk kuat, untuk tegar gitu, tidak mudah terkontaminasi imannya gitu. Pun titik itu bab tafakkur. Selanjutnya babul mubadarati ilal khairati, bab mubadarah. Bab mubadarah itu bersegera, kalau bahasa Jawanya ya age-age, cepat-cepat, buru-buru lah. Dari kata badara yubadiru mubadarah. Al mubadarah ilal khairati, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa hissi man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin, serta mendorong orang untuk sigap siap untuk menghadap melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, tanpa bimbang, tanpa ragu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Ayat ini perintah untuk mubadarah, bersegera, ayo cepet-cepetan ngelakoni kebaikan, kebagusan. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu menuju maghfirahnya Allah, menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surganya, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ayat-ayat yang menjadi dalil dasar mubadarah ilal khair, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa amal ahadis, adapun beberapa hadis-hadis yang perintah, yang menganjurkan untuk mubadarah, bersegera di dalam kebaikan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il laili al muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis rawahu Muslim, yang artinya kata Nabi, bersegeralah untuk melakukan amal-amal yang sholihah. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlimi, nanti akan datang, akan ada fitnah-fitnah, fitan jamannya fitnah, akan datang, akan ada fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gitu. Yusbiu arrajul mu'minan wa yumsi kafiron, akan ada masa di mana fitnah itu saling beriringan, begitu banyaknya fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ada seorang laki-laki yang di pagi hari dia dalam keadaan iman, lalu kemudian di sore hari dalam keadaan kafir.
saking banyaknya fitnah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada juga laki-laki yang sore harinya dalam keadaan mukmin, namun di pagi hari dalam keadaan kafir. Mereka atau orang laki-laki itu menjual agamanya dengan harta benda dari dunia. Apa kemudian yang bisa diistifadah dari hadis yang pertama tentang bab mubadarah bil khairat ini adalah wujub tamasuk biddin, wajibnya untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama. Jangan sampai kemudian kita lepas dari agama kita. Itu. Jangan sampai naudzubillah di pagi hari kita dalam keadaan mukmin, sore hari dalam keadaan kufur, naudzubillah. Jadi ada perkara-perkara yang mencegah atau dosa fitnah, musibah yang begitu berat yang diserupakan dengan gelapnya malam, sehingga fitnah-fitnah atau dosa itu, musibah itu menghalangi antara seseorang dengan amal baik itu. Pengen ngamal, pengen ngelakukan kebaikan, tapi terhalang oleh dosanya atau oleh perkara yang lain, oleh fitnah yang lain, sehingga menjadikan dirinya pagi hari mukmin, sore hari kufur. Ada juga yang mengartikan bisa jadi maksudnya adalah kufur nikmat begitu. Kufur nikmat bagaimana? Dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipakai untuk maksiat yang itu menjauhkan dari rasa syukur gitu. Bisa juga kufur hakiki yang dimaksud, paginya mukmin tapi sorenya sudah menjadi kafir, naudzubillah. Wal mubadaru ilal amal shalih qabla an tahulal mawani wal awaid. Hadis ini juga memberikan faidah untuk bersegera dalam beramal soleh sebelum terhalang oleh sesuatu yang menghalangi, fitnah-fitnah yang menghalangi. Kemudian hadis ini juga memberikan isyarah bahwa akan terjadi bertubi-tubinya banyaknya fitnah yang menyesatkan di akhir zaman, yang menghalangi seseorang untuk beramal baik. Wa qana Allah taala min syururiha. Mudah-mudahan Allah taala menjaga kita dari buruk jeleknya fitnah-fitnah di akhir zaman. Allah taala berikan kita istiqomah, kesiapan untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.